Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergaul. Ini podcastnya keren juga nih, Mas Maun Murad. Jadi, saya kira saya senang karena hadir di tempatnya Bang Aryadi dan ini ditemani eh, Rektor Universitas Muhammadiyah. Saya Jakarta. biasa di Jakarta dan saya biasa manggil Mas Makmun Murad, seorang intelektual Muhammadiyah yang saya kira cukup punya pengaruh dalam eh, peta dan dinamika pendidikan dan politik di Indonesia. Eh, kita ngobrol-ngobrol santai ya, Iya, 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 Mas. santai. Mari Iya. bergaul dengan intelektual lah kira-kira. Bergaul dengan intelektual agar kita kemudian mendapatkan perspektif pencerahan tentang kondisi bangsa hari ini. Saya kalau sudah bicara soal bangsa ini memang sedih juga sih, Iya, Mas betul, Muhammad. betul, betul. Karena kondisi bangsa kita dari sisi kesejahteraan juga masih masalah. Saya kemarin Dan yang bisa bilang sedih itu ya rasanya memang yang masih bisa diharapkan bilang sedih itu kalangan ya, kampus itu kan. hmm, ini Mas Makmun Murad memahami betul bahwa salah satu ciri intelektual itu ketika dia pada puncak-puncak intelektual perenungan, maka dia akan menemukan satu satu meaning ya, satu makna tersembunyi di balik realitas yang terjadi dan kita menangkap masyarakat kita sedang sesungguhnya ada silent majority yang gelisah Betul. dengan kondisi sekarang. Saya kemarin menulis satu artikel judulnya Air Mata dan Nyawa Rakyat Jelata. Di situ saya jelaskan ternyata angka bunuh diri manusia Indonesia sekarang itu dalam 3 tahun naik drastis. Di tahun 2020 itu kita 2021 itu 600-an orang bunuh diri. Tahun 2022 itu 900-an. Naik. Tahun 2023 ini 1.200. Faktor dominan dari peristiwa itu adalah faktor ekonomi. Iya. Jadi ada penderitaan ekonomi, ada kesulitan, ada yang terlilit utang dan seterusnya. Itu sebetulnya satu gambaran bahwa kondisi masyarakat kita sedang mengalami penderitaan yang terjadi. Bahkan diantaranya banyak karena PHK juga akibat dari undang-undang omnibus law ini, undang-undang tenaga kerja yang merugikan mereka. Nah, saya kira banyak problem di bangsa kita dan saya ingin sama-sama untuk Iya. memeriksa lah, memereteli ya, untuk melihat kondisi sekarang. Silakan, Iya, Mas Maman. saya coba menyoroti ya di pada aspek pendidikan ya. Jadi saya kira kalau kita bicara makro dulu ya, sebenarnya biang keroknya itu ada di hulu gitu ya. Ada di hulu itu. Hulunya itu saya melihat ya politik yang liberal dan kemudian berbiaya sangat mahal dan itu lari ke hilir itu bikin banyak persoalan. Saya melihat misalnya ya kalau yang tentu saya berkecimpung di dalamnya dalam hal pendidikan misalnya. Pendidikan itu termasuk ya selain tentu nanti aspek-aspek yang lainnya ya. Pendidikan itu termasuk yang cukup mengalami dampak atau mungkin tamparan yang cukup serius ya dari politik yang berbiaya mahal, yang liberal dan berbiaya mahal itu. Misalnya ambil saja ya, kalau kita hitung-hitung secara matematika itu, politik yang berbiaya mahal ini kan kalau kita hitung-hitung itu, sebenarnya jumlahnya itu kos yang harus dibayarkan dari politik ini itu kan sangat besar sekali, sangat besar sekali. Sekarang misalnya kita hitung misalnya anggaran pemilu saja dibandingkan misalnya pemilu 99 2004 itu kan, bandingkan anggaran pemilu yang sekarang itu kan jomplang sekali, sangat beda jauh sekali, sangat mahal sekali. Belum lagi misalnya kalau kita petani lebih jauh ya. Sekarang orang untuk menjadi anggota DPR RI saja di Jawa lah ya, kalau kelas aktivis misalnya, aktivis yang kemudian jadi caleg itu mungkin masih bisa, kosnya masih bisa agak berkurang. Kalau di kisaran Jawa ya saya kira antara 7,5 sampai 10 miliar itu masih bisa jadi, saya melihat itu ya, setidaknya saya punya pengalaman itulah Mas.
biasa politik liberal ini menguras. Iya. Kita punya pengalaman, saya punya pengalaman itu setidaknya. Tapi kalau di luar Jawa, yaitu kalau di Jawa ya kisaran antar itu tentu bisa lebih. Bisa lebih, ya sampai puluhan miliar itu ada. Tergantung dapilnya. Ya tergantung dapilnya. Dapilnya mahal atau enggak kira-kira itu kan. Kan masalahnya kan bukan hanya nyawer di rakyat kecil itu kan, tapi nyawer yang rakyat besar itu yang kadang mahal itu kan. Misalnya harus BHS, harus apa itu kan jauh lebih mahal itu kan. Kalau luar Jawa itu lebih dahsyat lagi, apalagi dapilnya kan jauh lebih besar itu ya. Daerahnya itu kan tentu lebih besar itu. Kalau di Jawa itu kan kisaran 2 sampai 3 mungkin ada yang 4 ya. Kayak misalnya dapil Magelang, Purworejo itu kan sampai Wonosobo itu kan, Temanggung itu kan ada sekitar 5 ya itu. Tapi kan rata-rata sekitar 3 lah ya, 3 itu kan. 3 kabupaten kota itu kan. Tapi luar Jawa kan luar biasa. Wilayahnya luas dan money politiknya itu luar biasa. Itu kan harganya bisa berkali-kali lipat. Katakanlah kalau kita mau bicara misalnya soal politik uangnya di Jawa itu masih, mohon maaf ya, misalnya kalau harus menggunakan money politik itu 15.000 itu masih bisa. Satu orang. Di Jawa di pegunungan ya itu masih bisa. Tapi kalau di luar Jawa sudah ratusan itu kan. Bahkan ada yang tembus misalnya 1 juta itu kan luar biasa, berapa kos yang harus dibayar kan dari situ semua. Nah ini kan tentu semuanya itu apa ya, ada resiko. Resiko pembiayaan ya, ketika calon itu misalnya partai-partai lah, saya kira Mas Ubedillah tahu juga lah, Bang Aryadi juga tahu juga bagaimana sih Jakarta itu kan, kita semua tahu lah. Itu. Jadi betapa mahalnya kos politik kita yang membuat kontestasi begitu sangat liberal dan seterusnya. Tapi kemudian berbuah pada satu realitas bahwa ternyata 60% tersangka korupsi adalah para politikus itu. Jadi kan sudah ongkos mahal begitu, tetapi hasilnya justru satu situasi di mana korupsi makin merajalela. Nah itu kalau kita Mas Ubed, kalau kita dekati dengan pendekatan sistem ya, teori sistem, kan sebenarnya sistem yang bagus kan mestinya akan menghasilkan sesuatu yang bagus, gitu kan. Dan sistem yang buruk pasti akan menghasilkan sesuatu yang buruk. Nah di kita kan kalau misalnya ada orang yang anggota DPR lah katakan, atau mungkin gubernur, bupati, wali kota yang masuk penjara itu 1, 2, 3 wajar lah, mungkin 10 ke bawah itu masih wajar. Tapi kalau sudah puluhan bahkan ratusan masuk penjara, itu pasti sistemnya yang rusak gitu kan. Persoalan sistemik yang rusak ya. Ya tuh kalau kita hitung hampir lebih dari 100 itu. Lebih dari 100. Kepala daerah termasuk juga anggota DPR. Bahkan ya mendekati 50% itu. Kalau dibongkar semua. Betul. Yang dilaporkan ke KPK. Ini kan ya saya sih melihatnya, lalu untuk apa sebetulnya kontestasi yang sedemikian mahal tapi hasilnya justru melahirkan para koruptor. Kalau persoalannya sistem, berarti kan ini mestinya segera direspon oleh elit politik, partai atau presiden untuk mengevaluasi itu. Parahnya elit politik di parlemen bahkan di eksekutif terlibat di dalam permainan semacam itu. Ini kan menimbulkan public distrust, Mas. Iya, saya melihat gini memang, Mas. Jadi status quo ya, yang ada saat ini sepertinya memang nyaman bagi segelintir elit. Segelintir sangat menikmati suasana politik yang seperti ini, gitu kan. Jadi mereka itu bisa menguasai partai tertentu, gitu kan. Nah, meskipun ketika mau jadi ketua umum partai itu dengan kos yang tentu mahal juga, ya. Tapi kan ya mereka kan menggunakan uangnya orang lain lah, kita tahu juga itu kan. Nah
partai ini yang dulu saya pernah menulis itu ya di Republika itu judulnya Partai Ternak gitu kan. Partai Ternak gitu ya. Dan saya melihat memang partai-partai yang ada di Indonesia memang tidak murni bottom up gitu ya. Tapi top down dari orang-orang yang punya uang kemudian membentuk partai itu kan. Dan dengan membentuk partai dengan biaya katakanlah ya misalnya mungkin 1-2 triliun, tapi dengan partainya bisa duduk di parlemen itu bisa menghasilkan lebih dari 2 triliun kan kira-kira seperti itu kan. Jadi berapa tahun berkuasa BEP-nya udah kelihatan. Sudah masuk. Berapa persen tuh ini ya keuntungan kembali ya, itu. betul. Nah, kalau situasi seperti itu kan kita akhirnya kemudian berpikir bahwa mestinya dalam situasi yang liberalistik, dalam terminologi yang sekarang yang terjadi itu dengan biaya yang mahal, artinya mestinya punya tanggung jawab besar untuk peduli pada masyarakat. Dan di saat yang sama dengan teknologi maju yang berkembang, mestinya membuat kontrol terhadap parlemen juga kan terjadi mestinya, termasuk terhadap eksekutif dan lain-lain. Menariknya justru indeks demokrasi kita ini memburuk. Sangat buruk. Jadi di satu sisi masyarakat makin miskin, artinya ada kemiskinan struktural yang terjadi. Di saat yang sama politik berbiaya mahal, korupsi merajalela, kualitas demokrasi juga menurun. Kebebasan sipil terancam, bahkan indeks asasi manusia skornya hanya 3,2 misalnya, dan seterusnya. Kita masih demokrasi selalu masih kategori flawed demokrasi ya, demokrasi yang cacat. Jadi kos negara saja kan hampir berapa triliun, hampir 70 triliun ya, untuk membiayai pemilu, lebih bahkan hampir 100 triliun kurang lebih. Itu dari APBN, dari uang pajak rakyat, diberikan di dalam momentum pemilu, tapi kemudian berbuah situasi seperti itu kan membuat kita sebagai orang yang mungkin ya sedikit lebih banyak waktu membaca buku dan membaca survei, ini ada semacam anomali atau paradoks dari kondisi republik ini. Ya, emang saya melihat demokrasi di kita emang demokrasi yang penuh dengan paradoks. Jadi kemarin bilang aku demokrasi, ternyata kemudian membungkam gitu. Kan selalu begitu tuh. Ini ada paradok-paradok yang terjadi. Karena tidak ada ketulusan untuk menghadirkan wajah demokrasi yang sesungguhnya. Yang ada justru demokrasi itu dibajak, bajunya itu demokrasi, tapi ruhnya itu monarki. Ruhnya itu monarki, dan monarki yang jahat, bukan monarki konstitusional itu kan. Luar biasa. Jadi rojo jahat ya. Rojonya rojo jahat itu kan. Itu jadi ya demokrasinya hanya formalistik gitu kan, pemilunya berjalan 5 tahun sekali, gitu prosedural itu kan. Tapi kemudian yang prosedural itu kemudian ternyata banyak cacat di mana-mana gitu kan. Misalnya dengan baju demokrasi kan rasanya kan tidak mungkin ya. Yang kita itu harus melawan kan misalnya proses-proses kemarin. Ya mau jadi cawapres harus memanfaatkan MK, Mahkamah Konstitusi. Kan ini yang kita lawan itu kan. Tidak bisa demokrasi itu wujudnya seperti itu. Demokrasi itu bukan seperti itu gitu kan. Tapi yang terjadi kan seperti itu. Demokrasi dibaca nanti dengan alasan loh ini hak politik, hak politik dan lain sebagainya itu kan. Kemudian mengabaikan persoalan yang menurut saya prinsip ya pada diri manusia, yang melekat pada diri manusia itu kan persoalan etika gitu ya. Etika itu kan wujudnya dua. Kalau bersumber dari tradisi yang berkembang di masyarakat kan disebut dengan moral gitu ya. Kalau yang bersumber dari nilai agama disebut dengan akhlak gitu kan. Jadi dua hal ini sudah diabaikan betul dalam politik kita gitu kan. Sehingga sesuatu yang sebelumnya fundamental bagi kita, nilai-nilai seperti itu diabaikan gitu kan. Seolah-olah bahkan sekarang melanggar etika itu dianggap sesuatu yang biasa. Padahal etika itu statusnya di atas
hukum formal. Dia lebih tinggi Ya, dari dari lebih tinggi. Makanya saya sering mengatakan begini, kalau ada orang sudah terbiasa melanggar etika, ketika orang ini berkuasa, dipastikan dia juga akan menganggap biasa ketika melanggar hukum-hukum formal. itu sangat berbahaya. Iya, akan Luar sangat biasa. berbahaya itu kan. Nah itu yang terjadi, yang dikembangkan saya melihat dalam 9 tahun terakhir ini kan praktek-praktek politik yang seperti itu. Saya coba kemarin tuh periksa tuh. Ada teman-teman saya yang mengajukan perkara ke DKPP, Mas. Bahwa pendaftaran calon presiden dan wakil presiden yang disebut sebagai anak haram konstitusi itu juga melanggar aturan. Jadi ketika mereka datang ke KPU mendaftar itu kan kalau nggak salah tanggal 25 Oktober. Di KPU itu masih menggunakan peraturan PKPU nomor 19 tahun 2023. Di peraturan itu isinya calon presiden dan wakil presiden, di antara ya kalau tidak salah pasal 13 atau 18 begitu, isinya adalah calon presiden dan wakil presiden itu minimal berusia 40 tahun. Masih ada tuh di pasal. Jadi belum dirubah. Nah, menggunakan PKPU nomor 19 itu, lalu mereka daftar. Jadi PKPU ini diabaikan oleh KPU. Mestinya ini kita masih punya aturan ini, Anda nggak boleh, kan begitu? Harusnya begitu KPU. Jadi KPU nggak profesional, tidak menempatkan termasuk juga aturan formal yang mereka punya itu nggak dipakai. Lalu dari pihak KPU punya alasan, kan ada hukumnya lebih tinggi. Bukankah kita itu peraturan yang di bawah harus ikut peraturan di atas? Saya tanya, peraturan di atasnya PKPU itu apa? Undang-undang. Lalu undang-undang siapa yang merubah? MK. Oke, kita pakai logika itu bahwa peraturan di bawah itu harus taat pada peraturan di atas. Persoalannya, peraturan apa atau norma apa di atas dari keputusan Mahkamah Konstitusi? Etika, moral. Jadi bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai sebagai keputusan yang melanggar etika berat dipakai untuk menerima pasangan yang cacat moral gitu, prosesnya. Itu pun jika menggunakan aturan yang berlaku pun dia sudah nggak boleh diterima. Jadi pendaftarannya sebetulnya pendaftaran Prabowo Gibran itu tidak sah secara hukum formal karena ada PKPU yang masih dipakai, ada batasnya, dan secara etik apalagi gitu. Jadi ini pemilu yang menurut saya paling bermasalah. Saya kira paling buruk ya selama saya sering mengatakan begini juga, Mas. Jadi memang sebenarnya kalau kita mau fair ya menilai proses pemilu 2024 kan sebenarnya kecurangannya sudah dimulai sejak rekrutmen KPU, gitu kan? Yang tim seleksinya, tim selnya, itu kan bahkan telanjang lah, ya. Jadi kalau yang lalu rekrutmen yang lalu, seleksi yang KPU sebelumnya itu kan masih ada rasa malu lah, ya. Ini kan sudah tidak ada lagi. Saya tes CBT atau apa, itu kan mestinya publik bisa tahu dong hasilnya seperti apa. Lalu sekarang orang-orang yang misalnya incumbent kan mestinya sudah selesai persoalan administrasi pun tidak lolos itu kan ngeri itu kan. Terus kemudian ketika harus jadi itu bergainingnya luar biasa, ini punya partai tertentu, ini punya partai ini dan lain sebagainya, itu kan luar biasa dan itu kan publik sebenarnya tahu. Cuma problemnya Mas Ubed, saya kira ini problem terbesar kaitannya dengan etika. Nah, mayoritas kita tadi silent majority, jadi mayoritas bisu itu kan, yang tidak punya keberanian untuk ngomong, gitu kan, ya, untuk memprotes dan lain sebagainya. Kecuali kalau ada yang memulai dulu, katakanlah ngompor dulu, baru kemudian yang lain itu bisa ngikut, itu kan. Nah ini yang ini salah satu kelemahan di masyarakat kita juga. Bahkan sekarang kan masih kaitannya dengan etika, sekarang sudah berkembang pandangan, gitu kan, termasuk di kalangan agamawan lah misalnya. Ya kita dukung yang menang saja lah,
gitu kan. Jangan milih yang sudah pasti kalah kemudian didukung gitu kan. Sudah tidak ada soal nilai itu sudah ada, baik buruk itu sudah ada. Bahkan sudah tahu misalnya si capres calon wapres termasuk ya di dalamnya, calon presiden, calon wapres, wakil presiden itu sudah sisi etika itu sudah keliru. Itu pun tetap didukung. Ini kan persoalan yang cukup serius itu kan. Dan kalau itu terjadi kan ini kemudian degradasi kan. Iya. Kualitasnya betul. Tapi di mana posisi peran para intelektual, para teman-teman intelektual itu melihat keadaan ini gitu loh. Nah, jadi saya kira ini pertanyaan menarik juga nih. Saya jadi ingat bukunya Bung Hatta tentang tanggung jawab kaum intelijensia, ya. Tanggung jawab kaum intelektual. Jadi nampaknya ya mungkin kalau kita buat kalkulasi gitu, Bang, banyak kaum akademisi yang tidak memposisikan diri sebagai kaum intelektual sebetulnya. Kan gitu ya, Mas? Cukup banyak. Ya cukup ya, hanya sebagai akademisi. Akademisi kan akademisi itu adalah orang yang mengerjakan perilaku akademis yang rutinitas, mengajar, meneliti, publikasi, itu akademisi. Tapi mestinya mereka, karena kan akademisi kan sebetulnya juga mengedepankan objektivitas, rasionalitas. Itu dalam situasi sekarang itu mesti mulai menggeser pada soal tanggung jawab sebagai kaum intelektual. Jadi kalau kita buat klasifikasi profesional akademis itu kan akademisi biasa begitu, yang ya dia menjadi bekerja rutinitas di kampus. Ada akademisi yang tukang juga, tapi dia dipakai oleh kekuasaan untuk dijadikan sebagai alat justifikasi. Nah, akademisi yang memilih jalan moral, jalan yang memberi ruang batin pada dirinya untuk peduli pada persoalan bangsa, itu yang disebut dengan intelektual sesungguhnya. Kalau kita menggunakan perspektif Burton ya, dan juga beberapa perspektif yang lain, termasuk kalau dalam terminologi agama ada konsep ulul albab misalnya, orang-orang yang tercerahkan, sebenarnya mestinya peduli di situ. Nah, mengapa misalnya kaum akademisi tidak memilih jalan intelektual? Itu diantaranya direpotkan oleh hal-hal administratif di kampus. Sekarang ini banyak sekali. Ada berbagai sistem yang kemudian membuat akademisi itu terjebak dalam rutinitas itu. Nah, menurut saya lama-lama nih, mulai nih Bang sekarang, akademisi yang tadinya rutin, yang biasa, ayo kita riset bersama, ini mulai gelisah juga sekarang. Mulai muncul sekarang. Gelagat itu terlihat di sosial media ya. Kumpulan itu kemudian saya kira ini apa karena udah sampai pada titik tertentu ya. Udah ada terjadi kejenuhan di antara mereka sendiri. Betul, saya kira ini betul ini Bang. Munculnya kesadaran intelektual baru ini yang muncul ke permukaan, mulai banyak protes. Itu terjadi ketika putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian memberi karpet merah terhadap putra mahkota. Itu betul-betul di luar nalar saintifik. Jadi logika hukum tata negara itu nggak membenarkan itu. Tapi ini kekuasaan menggunakan itu, melakukan tindakan yang justru menurut saya itu anti intelektual. Itu yang membuat teman-teman yang hukum tata negara itu semuanya berteriak. Saya cek hari ini tidak ada satupun ahli hukum tata negara yang membela putusan Mahkamah Konstitusi secara membabi buta. Tidak ada, Mas. Artinya kalau nanti ya kita berandai-andai dalam proses ini masuk kepada elektoral ini 1, 2, 3 dalam kecenderungan hari ini kan kecenderungan nomor 2 itu masuk dalam putaran kedua. Mereka berkeinginan untuk masuk satu putaran menang. Tapi ternyata realitasnya tidak seperti itu. Kecenderungan kuat tidak seperti itu. Ini hasratnya tinggi. Iya, hasratnya. Ingin satu putaran ya.
kalau itu kemudian terjadi, itu kan pada putaran berikutnya lagi dia menang, itu bawa cacat itu. Kalau menurut saya cacat itu yang kemudian punya implikasi panjang itu jauh ke depan, dan saya duga akan terjadi situasi perlawanan yang saya kira bagaimana cara kita mengatasi keadaan ini? Nah, ini saya tadi bincang-bincang di belakang layar, Mas Makmun rupanya sudah punya inisiatif untuk forum rektor mengantisipasi situasi itu. Bagaimana kemudian, karena tanda-tanda kecurangannya luar biasa, Mas. Betul. Bagaimana kepala desa sudah diintervensi, misalnya kemudian bahkan ada yang sudah dicoblos di beberapa di luar negeri, kemudian ada yang diancam-ancam tuh kepala daerah dan seterusnya. Bahkan pernah dikumpulin, nanti saya copot gitu kan, kepala daerah yang PLT itu. Iya. Jadi ini luar biasa. Nah, saya kira forum rektor mungkin ada kajian spesifik tuh soal itu. Jadi ya memang forum rektor itu hadir ya. Bahkan bisa terbilang itu agak terlambat kehadirannya itu ya. Dan memang dimaksud tidak khusus untuk menyoal persoalan-persoalan politik ya, tapi yang ada di depan mata kan persoalan politik yang ada saat ini gitu kan. Dan itu pun ternyata ketika kita mau masuk misalnya di aspek pengawasan pemilu itu kan, bahkan keterlibatan di quick count, dan insya Allah kan forum rektor nanti akan mengadakan quick count sama exit poll itu ya. Itu ternyata misalnya hal yang cukup mengejutkan itu ya. Yang pertama terkait dengan DPT. DPT ya. DPT siluman. Ini DPT siluman itu jumlahnya, ini yang data kita peroleh ya, itu 54 juta. 54 juta data siluman. Data siluman. DPT siluman. Ya, DPT siluman. Ini sekedar, artinya lebih dari 50 juta, dahsyat itu. Iya, lebih dari itu. Luar biasa. Jadi ini misalnya ada contoh surat suara, contoh nama-nama nama pemilih. Ya, nama pemilih yang siluman itu. Kalau misalnya ada 2 nama, misalnya Makmun Murad, ada 28 nama, masih bisa paham lah ya. Tapi kalau sudah ada 3 nama ya, ini misalnya gini ya, ini kalau bisa disorot bagus juga ya. Ini misalnya ada nama Galan Priyatmaja gitu ya. Ini ya. Ini kalau 2 nama begini, ini kita masih bisa paham lah. Mungkin ada 30, 50 mungkin kita maklumi. Dari jutaan ya, DPT. Kita maklumi ya, meskipun itu sanksi itu kan. Tapi bagaimana kalau misalnya sudah tiga kata seperti ini gitu. 3 kata seperti 3 kata yang sama dan jumlahnya cukup banyak. Gitu loh. Bahkan ada yang kalau di Jawa Barat kan mungkin masih bisa paham ketika ada nama AA. Tapi bagaimana kalau ada nama AB, ada AC, itu kan. Dan ternyata dari sisi, dan yang kemudian lebih buruk lagi, sekarang itu tidak ada nik sama sekali. Kalau yang pemilu sebelumnya itu kan masih, kalau tidak salah 6 angka ya, 6 angka masih bisa terlihat. Sekarang sama sekali tidak ada, yang ada cuma usia. Nama, usia, desa. Jadi artinya memang dari sejak awal udah terindikasi bahwa ini perencanaan kecurangannya sudah dirancang sedemikian rupa ya. Iya, makanya yang cukup mengejutkan, kita pun sampai saat ini belum bisa dapat data TPS. Misalnya di desa A itu tempatnya di mana saja, kita masih belum bisa dapat. Itu bagaimana kita misalnya mau random untuk menentukan ini ya, mana-mana yang akan kita lakukan quick count itu, kita agak kesulitan. Akhirnya ya kita coba ngacak di desa itu kira-kira ada berapa TPS, kita acak saja, nanti keluarnya itu TPS mana, apakah TPS 2, 4 atau 7. Nah, kita akan bermain di situ. Nah, itu misalnya dari sisi itu ya, dari sisi pelaksanaan pun seperti itu. Belum lagi misalnya tadi di Silo ya, penjabat bupati, gubernur itu kan, PLT itu kan aneh-aneh itu kan. Mestinya kan kalau jauh dari kepentingan politik yang menjijikan itu, yang kotor itu kan, udahlah sekda itu naik sebagai
penjabat presiden yang tahu persoalan di situ lah ya. Persoalan. Kenapa harus dikirim dari Jakarta ya? Dikirim dari Jakarta, ya mohon maaf lah, maksudnya dikirim dari kepolisian. Itu banyak loh, Mas. Cukup banyak. Jumlahnya hampir 270 kalau nggak salah ya. Yang menarik itu partai politik yang harusnya memberikan kontrol, pengawasan yang terdepan di situ membiarkan itu, dan saya mendengar beberapa dalam diskusi di beberapa kesempatan memang itu disengaja, seakan-akan itu mereka akan terjadi hengki-pengki antara partai politik dengan KPU. Itu yang ini kalau itu yang terjadi ya, menurut saya artinya kita tadi berharap misalnya parlemen menjalankan fungsi kontrol, tapi kemudian tidak berfungsi, padahal praktek-praktek curang, kejahatan politik terjadi di mana-mana. Nah, kalau dalam situasi seperti itu, masyarakat sudah menderita secara ekonomi, demokrasi buruk, korupsi merajalela, pemilu curang, lalu kontrol dari parlemen tidak ada. Saya mungkin ada benarnya kalau kemudian membuat analisis bahwa ini berpotensi menaikkan satu tensi sosial yang luar biasa. Dan kecenderungan itu tanda-tanda itu udah ada, nampak ya. Misalnya mulai muncul diksi kami muak misalnya. Kami muak. Tagar-tagar kami muak itu udah mulai berada di mana-mana. Lawan pemilu curang. Pemilu tanpa Jokowi misalnya. Pemilu tanpa Jokowi. Dan seterusnya. Bahkan sebetulnya ekspresi kemarahan itu juga terjadi hari ini misalnya. Ya. Bagaimana asosiasi pemerintahan desa, kepala desa demo sampai marah, sampai narik pagar DPR dan bakar sesuatu di situ. Itu kan mereka juga kesel dengan parlemen yang nggak mendengarkan aspirasi. Ini kan problem. Jadi ini terjadi semacam kebuntuan politik. Kebuntuan politik. Dalam situasi seperti ini memang memerlukan satu gerakan besar dari, saya sih berharap pada kaum intelektual, mahasiswa, dan kelompok-kelompok civil society sekarang sudah semuanya trik yang sama. Betul. Jadi kita mau mendengar siapa gitu. Tinggal menunggu kalau istilah yang saya dengar deep feeling. Ya. Sampai pada titik itu jadi sebenarnya masih ada secercah harapan. Harapan. Misalnya begini loh. Ya. Bu Mega. Sambil minum kopi, Mas. Ibu Mega, kemudian Pak JK, ya. Terus katakanlah Surya Paloh. Mungkin tokoh-tokoh politik saja dulu ini ketemu gitu kan. Dan memang infonya kan kemarin ada umroh bareng kelihatannya gitu kan. Umroh bareng antara beberapa personil di 01 dan juga beberapa yang ada di 03 gitu kan. Nah ini menurut saya 3 orang itu kalau ketemu itu akan bagus gitu kan. Akan bagus. Nah ini yang mesti diikhtiari. Yang saya dapat bocoran semalam dari 2 sumber yang saya anggap asli itu, usaha itu sudah dibangun, ya. Sambil menunggu itu proses tanggal 14 Februari. Ya kita sih berharap pemilu itu bisa berjalan tidak curang gitu, sehingga proses in outnya itu mulus. Gitu. Pertanyaannya apakah itu akan kecenderungannya akan tidak curang? Itu yang kemudian membuat publik jadi tanda tanya. Itu yang menjadi tanda tanya sampai saat ini kan. Karena faktanya justru seolah-olah kecurangan dibiarkan kan. Itu kan aneh. Tapi saya kira bahwa tokoh-tokoh elit perlu bertemu itu penting. Karena publik sudah mulai tidak percaya. Bahkan kepercayaan terhadap KPU itu sebetulnya rendah menurut saya. Skornya hanya 60-an%. Mestinya penyelenggara pemilu di saat tahun pemilu di survei itu mestinya 80%. Saya kira ada tambahan lagi sedikit usulan Prof itu yang 3 tokoh tadi itu tambah tuh Panglima TNI, Kapolri gitu. Bisa ngobrol di situ juga gitu. Ada lintasinnya kekuatannya. Iya gitu loh, supaya ikutlah sharing gitu untuk kita. Artinya dalam mungkin tidak itu gitu. Kalau yang itu yang 2 itu mungkin tidak gitu kan. Ya saya kira dalam situasi yang begini
perlu lah. Dalam situasi yang seperti ini yang hampir masyarakat juga ada hopeless di situ ya. Memang solusinya elit mesti bertemu. Kalau elit sampai tidak bertemu dan tidak menemukan solusi terbaik, saya kira jangan heran kalau kemudian rakyat punya caranya sendiri untuk mengambil keputusan. Jadi saya kira ini warning juga kita buat harus elit politik. Ingatkan ya supaya kita punya kewajiban mengingatkan elit ini. Pasti melalui podcast ini ya, itu penting lah, ini perhatian yang cukup serius bagi KPU, Bawaslu, tentu saja Pak Presiden sendiri ya, semua pasangan itu ya. Jangan mencoba-coba untuk melakukan kecurangan pemilu, gitu kan. Pada batas tertentu, ketika rakyat itu sudah tidak bisa mentolerir hal yang seperti itu, maka 98 bisa terjadi loh itu. Iya. Dan 98 bisa terjadi. Kemungkinan besar bisa terjadi. Bisa terjadi. Ini juga faktor yang buat gaduh ini menurut saya harus sebutkan namanya Presiden Joko Widodo. Iya. Itu kemarin buat gaduh. Misalnya buat pernyataan Presiden boleh loh memihak. Itu hak, itu betul. Di dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 itu kan jelas, itu memang hak Presiden. Tetapi Presiden punya kewajiban, kan? Punya kewajiban untuk apa? Sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan. Dia mengabaikan itu. Nah, faktanya secara konteks itu dia bicara soal Presiden harus memihak di tempat yang sesungguhnya harus netral. Di tempat tentara, lapangan udara tentara, ada kegiatan tentara di situ. Bahkan di belakang ada panglima. Bahwa itu ada calon pula di situ. Sebelah kanan ada calon presiden misalnya. Itu betul-betul menurut saya nggak punya etika dalam politik. Itulah betul Mas. Jadi poin ini menjadi menarik gitu ya. Karena Pak Jokowi itu memang tidak mampu mendudukan mana dia dalam posisi sebagai pelaksana undang-undang dan mana dia harus mendudukan etika di situ, gitu kan. Ini kan hanya orang yang punya kemampuan yang bisa melakukan. Jadi saya pengen menyederhanakan soal ini. Hak itu bisa kita gunakan kan. Saya memiliki hak terhadap aset rumah ini. Saya mau apakan sah-sah saja. Tapi kalau saya bakar, maka rumah saya yang terbakar kan. Tapi itu mengganggu lingkungan saya. Artinya ketika kita harus menggunakan hak kita, juga mempertimbangkan hak-hak orang lain. Betul. Itulah pentingnya etika. Itulah pentingnya etika di situ. Jadi problem terbesar bangsa kita memang etika. Dan problemnya bukan pada bangsa kita, sebenarnya pada kepemimpinan kita pada kepemimpinan kita itu yang tidak betul-betul memahami. Masih ingat ketika adik-adik BEM di UGM kemudian memberikan gelar kepada Pak Jokowi kan? Alumni paling memalukan. Iya, paling memalukan. Apa kemudian komentar Pak Jokowi? Ini soal etika, itu kan. Saya komentar waktu itu itu kan. Loh, ini kalau mau bicara soal etika mesti yang general dong, gitu kan. Jangan ketika adik-adik UGM itu berbuat seperti itu dianggap tidak punya etika, tapi anaknya naik sebagai calon wakil presiden dengan cara seperti itu dianggap tidak melanggar etika. Itu kan kacau itu kan. Ada juga anaknya yang lain 2 hari bisa jadi ketua umum partai. 2 hari itu mengabaikan ADRT partai juga itu. Itu kalau ditarik lebih jauh secara teori itu kan itu di situ ada merusak pelembagaan partai politik, pelembagaan demokrasi, pelembagaan terlalu banyak politik. Yang dirusak. Terlalu banyak yang dirusak memang itu. Jadi saya kira pembicaraan kita sudah pada puncaknya nih kan ya. Betul. Jadi saya kira pembicaraan ini kita udah sampai pada ini, pesan ini kita ingin sampaikan kepada semua pihak gitu. Agar pemilu yang ke depan kita harapkan pemilu yang jurdil, bersih, beretika, sehingga menjaga kualitas demokrasi yang kita harapkan. Saya kira ini di ujungnya bagus nih mengingatkan Presiden Jokowi, mengingatkan lembaga penyelenggara pemilu dan publik agar kemudian sama-sama membuat demokrasi berkualitas. Iya, betul. Kalau kita salah melangkah dan elit politik Presiden justru tidak memberi contoh yang baik, saya kira ini persoalan yang sangat serius dan membahayakan negara. Jadi bagi saya juga penting itu, ini harus ditegaskan di sini bahwa harus mestinya presiden itu harus memastikan bahwa pemilu ini kan bisa disebut pemilu terakhir sebelum beliaunya lengser
harus memastikan pemilu itu harus berintegritas. Ya. Kalau ini tidak berintegritas, itu selesai itu Indonesia itu. Dalam pengertian sudah tidak ada lagi demokrasi, tidak ada lagi apa, rusak. Itu kan sudah rusak itu. Dan mohon maaf, peran yang sangat yang sangat menentukan dalam proses rusaknya demokrasi di Indonesia ya Pak Jokowi. Jokowi itu ya. Itu aktor utama dari kerusakan demokrasi di Indonesia. Gitu. Saya kira itu. Terima kasih agenda ngobrol apa namanya? Mari bergaul. Mari bergaul dengan kaum cendekiawan, kaum intelektual, pebisnis yang masih memegang teguh demokrasi dan kebangsaan. Saya kira terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.